Di perpustakaan itu ada wisata literasi. Wisata literasi itu baik dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan akhir-akhir ini berkembang sampai pada perkumpulan dari masyarakat ya, ada PKK, ada Dharma Wanita, bahkan ada kelompok pengajian juga datang ya. Mereka datang ke perpustakaan tidak hanya melihat atau membaca atau meminjam buku, tapi dimulai dari ada mini theater di sana, ditayangkan film-film yang ya edukatif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Darat, kembali lagi bersama saya Agung di podcast Ngopi Terminal Tidara Magelang. Senang sekali rasanya hari ini kita berjumpa lagi dengan para Mitra Darat. Sedikit informasi nih bagi Mitra Darat di luar sana, setelah direvitalisasinya Terminal Tidara Magelang pada 1 Juli 2024 kemarin, nampaknya masih banyak yang perlu kita kembangkan di Terminal Tidara Magelang. Nah, sesuai dengan hari ini, bersama kita sudah ada Ibu Leni, ada Bu Yuli dan Bu Latifah juga. Mereka dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, benar ya Bu ya? Iya, benar sekali. Halo Bu Leni. Iya, halo Ada Bu Yuli juga. Dan Bu Latifah, selamat siang Ibu. Selamat datang di podcast Ngopi Terminal Tidara Magelang. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pengembangan yang perlu dikembangkan di Terminal Tidara Magelang ya Bu ya. Sepertinya akan ada pojok baca digital di Terminal Tidar, seperti itu ya Bu ya? Ya, benar sekali. Benar Ya, sekali. ya. Ini kenapa nih bisa ada pojok baca digital ini di Terminal Tidar sekarang Bu? Mungkin bisa diceritakan Ya, sedikit latar belakangnya Bu? Latar belakangnya ya, awal mulanya itu pojok baca digital itu muncul dari Perpustakaan Nasional. Jadi ini program dari Perpustakaan Nasional yang diberikan kepada setiap daerah sesuai dengan proposal yang disetujui. Nah, untuk Kota Magelang sendiri sebenarnya sudah ditawarkan 2020 kemarin, tapi kami memang belum ada tempat karena pojok baca ini diberikan di tempat yang selain di perpustakaan. Oh gitu. Tapi di layanan publik seperti itu. Nah, ada kemarin juga kami sudah meninjau mall pelayanan publik dan ternyata kondisinya juga tidak memungkinkan dengan syarat yang diberikan dari Perpustakaan Nasional. Dan akhirnya kami dapat informasi tentang Terminal Tidar yang membuka peluang untuk kami bisa menaruh Pokadi di tempat ini, karena Pokadi ini adalah pemberian dari Perpustakaan Nasional untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang. Seperti itu. Mungkin di Magelang sendiri yang udah ada perpustakaan sejenis ini di mana aja Bu selain? Kalau untuk pojok baca digital ini baru pertama kali Mas. Baru pertama Iya, kali. dan beruntungnya di sini dapat yang pertama kalinya. Oke. Kira-kira bakalan diisi apa aja nih Bu di sini? Oh iya, di sini Isinya nanti. ada rupa barang-barang digital ada televisi juga ada, tablet untuk membaca, terus ada komputer juga PC ya, PC, iya. terus juga ada DLS-nya juga, terus ada buku-buku manual juga ada. Nanti bisa baik yang manual maupun digital semua tersedia di sini. Seperti itu. Ini kayaknya nanti bakalan keren Terminal Tidar. Ya benar Bapak. Saya juga akan sering berkunjung ke sini Mas, memantau juga dan juga menikmati layanannya seperti itu. Ya. Jadi mungkin ini sedikit cerita juga kepada Iya, Bapak. mitra Tidar termasuk Bu Leni ya dari dan teman-teman dari Dinas Perpustakaan. Pengembangan ke depan itu Terminal Tidar itu tidak hanya sekedar untuk menaikkan ataupun menurunkan penumpang ataupun hanya ngatur bis itu enggak. Iya. Jadi ke depan itu Terminal Tidar itu kita sudah menggunakan konsep mixed use. Jadi bagaimana Terminal Tidar ke depan itu satu bisa menjadi pusat kegiatan, terus yang kedua itu bisa menjadi pusat perekonomian, dan yang ketiga itu nanti bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Iya benar Bapak. Nah ini termasuk salah satunya ini saya sangat senang sekali dengan kehadiran pojok baca digital di Terminal Tidar ini. Ini akan menjadi sesuatu yang mewarnai lah untuk Terminal Tidar. Karena nanti harapan kami penumpang akan lebih nyaman di sini. Dan harapan kami juga nanti pojok baca digital ini nggak hanya sekedar nanti yang menggunakan tuh mungkin hanya sekedar penumpang juga, atau tapi mungkin para pelajar barangkali yang mungkin berdekatan dengan Terminal Tidar mungkin tertarik ya. bisa juga datang ke pojok Terminal, baca digital di Terminal Tidar ini. Ini akan jadi sesuatu Mas Agung. Iya benar Pak. Karena ini kayaknya kalau yang di Jawa Tengah memang yang pertama kali ada itu di Terminal Tirtonadi. Oh iya. Itu sudah ada.
Nah ini paling enggak nanti kita yang kedua ya, yang Iya, Karena kedua lebih itu. banyak ke mall Pak, mall pelayanan publik Oh, kalau mall tempat pelayanan publik lain. ya. Ya. Oh, iya. Di kabupaten itu juga di MPP. Iya. Oh gitu. Ya, untuk Rata-rata terminal di- baru. Iya paling enggak ini jadi sesuatu. Ini sekedar juga cerita kembali ini kalau di sini tuh ramenya itu nanti pagi. Iya. Pagi itu dari jam 7 atau jam 8 lah, jam 8 sampai jam 11. Terus kemudian nanti rame lagi sore dari jam 2 sampai Jam jam 5. 5. Nah itu nanti udah rame sekali para penumpang. Jadi konsepnya itu juga ini sejalan dengan konsep kita bagaimana di Terminal Tidak itu nanti akan menjadi salah satu pusat kegiatan yang ada di sini. Dan ini kan kita sudah ditetapkan juga kemarin Pak Wali itu kan menetapkan Three Angels ya. Iya. Untuk satu itu adalah alun-alun, Iya. dua itu adalah Gunung Tidar, yang Yang ketiga itu ketiga di Terminal Terminal Tidar. Tidar ini. Iya. Jadi kemarin saya juga sedikit cerita ke Pak Wali juga Iya, apa yang sudah kita kembangkan dan beliau support walaupun kita instansi vertikal dengan adanya support dari pemerintahan kota ini akan menjadi suatu juga buat kita. Dan ini sedikit cerita juga paling enggak satu kebanggaan buat kita semuanya Mas Agung. Iya, Bapak. Minggu kemarin kita juga baru saja mendapat Penghargaan ya. penghargaan juga Oh, gitu, dari Pak. Apa dari itu, Pak Wali Magelang Innovation Award. Oh, Jadi iya. ini sedikit cerita aja ya, kalau mungkin terutama ini kan ibu-ibu nih semuanya. Iya. Kesan orang Terhadap terhadap ibu-ibu. terminal itu kan Oh, kadang-kadang kan masih apa ya? Masih negatif mungkin banyak ya, Bapak Negatif ya. minded lah Iya. Nah, ini saya pengen tak rubah. Nek dulu itu wong saya nggak usah jauh-jauh, tidak hanya cewek ibu-ibu lah. Termasuk kepala pengadilan pengadilan agama Iya. Kota Magelang waktu itu Dr. Husen ada kegiatan di sini ada kegiatan donor darah. Ada kegiatan donor darah pada waktu itu beliau kan ini hadir di sini kurang lebih ada 500-an orang lebih gitu yang di atas itu. Beliau itu menyatakan ke saya gini, saya pikir yang namanya kepala terminal itu kepalanya preman katanya gitu. Iya benar itu Pak. Ternyata bukan, ternyata kepala terminal itu dari diisi oleh paling enggak pejabat struktural gitu. Iya. Ternyata saya salah persepsi. Nah ini kan yang harus saya rubah. Yang namanya kelasnya kepala pengadilan aja komentarnya kan seperti itu gitu ya. Iya. Nah, apalagi kalau mungkin Masyarakat umum masyarakat seperti biasa. umum. Saya yakin orang kayak kemarin masyarakat Magelang atau mungkin pasti memandang terminal itu masih dengan negative thinking kadang-kadang itu identik dengan mungkin preman, kumuh dan lain-lain gitu ya. Iya. Ini yang tekad kita mau rubah semuanya. Bagaimana di Terminal Tidar ini ke depan tuh benar-benar kita bisa sekelas dengan bandara ataupun stasiun. Termasuk visi misi kita itu bagaimana terminal itu juga bisa menjadi pusat kegiatan yang positif Buat masyarakat. buat masyarakat. Udah banyak Mbak di sini. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sini kemarin beberapa event ada ikraf dengan kerjasama dengan KNPI itu ada 10 hari ada pameran Seni, terus ada juga kegiatan diskusi publik. publik juga ada juga pernah ada kegiatan lomba Tamiya juga ada di sini. Besok juga akan ada kegiatan pameran anggrek kalau barangkali tertarik. Jadi sudah kemarin EO-nya sudah telepon saya akan ada pameran anggrek sekaligus tanaman hias kita nanti di awal Januari. Iya. Ini kalau ini konsep-konsep yang kita kembangkan. Ini sedikit cerita Mbak Lini sama ini. Kita benar-benar baru promo ya, bukan promo ini, tapi saya bagaimana caranya merubah brand image terminal ini dengan paling tidak salah satunya mungkin sekarang itu saya jadi marketingnya terminal. Oh saya cerita kemana-mana itu kita punya wajah baru dengan sistem yang baru, bagaimana mungkin kamar mandi kita beda jauh dengan zaman dulu ya. Iya. Saya yakin Dulu udah pernah kita memulai dari kamar mandi bagaimana kita supaya lebih bersih, terus kemudian ini terus juga sekarang kita juga ada di front office-nya juga ada yang menyambut penumpang ataupun siapapun. Jadi saya pengen benar-benar merubah wajah terminal ini dengan konsep baru. Iya. Termasuk segala kegiatan kita sudah ada website juga www.terminaltidar.id. Di situ sudah ada seluruh kegiatan kita, termasuk kinerja terminal juga sudah ada di situ. Jadi saya benar-benar kekinian. Iya. Termasuk podcast.
Ya, Nah, ini luar biasa. termasuk podcast ini paling enggak ini bagaimana kita terminal ini mempunyai wajah baru. Dengan podcast ini saya bisa melakukan sosialisasi, bisa melakukan dokumentasi, bisa juga ya ini apa namanya Promosi. sharing, promosi Ya, juga bisa. promosi ya. Nah ini paling nggak kami menyambut baik dengan adanya pojok baca digital ini akan menjadi sesuatu buat terminal tidar dan harapan kami nanti pojok baca digital itu nanti benar-benar punya manfaat lebih. Iya. Ini bermanfaat untuk masyarakat Magelang dan mungkin ya terutama Yang masyarakat Magelang. sekitarnya yang Iya. pengguna terminal ini ya Pak ya. Iya, karena itu Mas Agung budaya membaca. Iya, udah membaca. Iya. Budaya membaca ini perlu benar-benar ditingkatkan supaya ya segala sumber ilmu kan sebenarnya buku. Iya, Tapi kadang-kadang sekarang kita itu kan ini cenderung ke HP. Ke HP. segala sesuatunya HP. Mungkin Kalau- kalau tempatnya jadi nyaman gitu mungkin banyak yang mau membaca sih Bapak. Iya. Pengennya ini kan kita baru tak ajukan nih Mbak untuk kelengkapan kemarin. Iya. Pengennya saya tutup. Saya pengen dulu perpustakaan daerah juga. Jadi nanti bagaimana caranya pengunjung itu yang masuk di pojok baca digital Magelang itu juga nyaman. Iya benar dan Misal- benar-benar memanfaatkan Iya. yang ada ya Pak ya. Heeh. Ya karena niat kita ya memang untuk meningkatkan minat baca masyarakat sih Pak. Sebenarnya masyarakat itu mereka belum tahu aja kalau orang namanya jatuh cinta ya Pak ya. Saya dengar cerita Bapak sendiri kan sebelum ini kan Bapak juga senang membaca ya. Iya. Nah kalau kita udah senang baca kan otomatis apa yang kita sukai kita jatuh cinta. Nah kalau jatuh cinta kan pasti pinginnya baca dan baca seperti itu. Tinggal kita merubah pikiran dan mindsetnya aja sih. Iya. Ya, saya sedikit cerita Mas Agung. Saya Yo. tuh punya buku itu 5 ribuan lebih. Ya. Ada di rumah itu ada 5 ribuan lebih. Tapi nah itu cenderung bukunya buku ini, cerita ini, Novel ya Bapak. novel. Fiksi ya. Fiksi. Fiksi. Kalau zaman dulu Koping Hu itu saya suka. Termasuk cerita-cerita Silat Esa Mintarja, Hilman Pratikto. Kalau sekarang ya Pentolog Gajah Mada. Nah itu saya hobi. Koleksi juga banyak. Nah zaman dulu itu saya beli buku itu paling tidak sebulan itu paling nggak 10. Wih, Wow, luar keren, biasa. luar Iya, biasa benar, sekali, kalau- Bapak. Tapi isinya cuma cerita doang semua. Iya, gitu. nggak apa-apa. Yang masing-masing kan punya kesenangannya sendiri Pak. Ya, Ya. cerita itu. Tapi makanya saya dengan adanya pojok baca digital ini akan menjadi sesuatu. Iya, Bapak. Ya, ini akan merubah wajah terminal. Benar-benar terminal itu nanti akan menjadi lebih ramah. Sama pengunjung ya Bapak ya. Ya, terutama untuk para pengunjung. Kita juga minta tanggapan nih kira-kira nanti dari Bu Yuli termasuk ini nanti diminta tanggapan Mas. Siap Bapak. Iya. Kira-kira nanti dengan wajah baru terminal tidar ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sini? Mungkin kita minta saran ke mereka juga. Iya. Nah, mumpung ini kan biasanya kan kita itu kan kedatangan biasanya kan pelaku-pelaku bisnis ya, Iya. bukan pelaku bisnis di bidang angkutan biasanya itu kan. Kalau ini kan enggak, ini spesial nih. Kita kedatangan Dinas Perpustakaan ya tamu Bapak ya. tuh dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kearsipan ya Kota Magelang. Ini sesuatu kadang-kadang bidang arsip itu paling sering dihindari di mana-mana ya. Tapi ini pokok. Arsip itu sangat pokok. Tapi itu kadang-kadang karena di situ kadang-kadang ada titik apa ya? Nah, saya melihat karena bidang arsip itu kadang-kadang ada sesuatu yang apa sih harus dilakukan. Tetapi kadang-kadang ya mohon maaf menjenuhkan juga itu benar apa enggak saya nggak tahu. Mungkin bisa ditanyakan langsung Iya, gitu, Bapak. kita tanyakan langsung. Jadi sebenarnya tupoksinya dinas perpustakaan dan kearsipan itu apa sih kira-kira? Iya. Ini kira-kira apa itu Mbak Balen itu tupoksinya Ya, itu? saya ya pernah ya selama sebulan lebih di arsip juga Pak, PLT Kabid Arsip ya. Yang saya rasakan berbeda sih sama perpustakaan. Kalau di perpustakaan ini kita melayani masyarakat, kita memikirkan bagaimana promosinya, mengembangkan pelayanan dan seterusnya. Nah kalau di kearsipan ini lebih ke pengamanan arsipnya Pak. Iya. Jadi kita Ketemunya di ketemu barang gitu. rutinitasnya dengan surat menyuratnya itu. Iya. Jadi ya harus siap untuk kalau di kearsipan itu harus siap untuk hadapannya itu arsip-arsip seperti itu Pak. Musuhnya itu kertas-kertas sama Kertas-kertas dokumen. beda sama perpustakaan kita bisa dengan masyarakat, bisa dengan administrasi juga tapi juga selain itu ada melayani masyarakat baik yang di dalam maupun di luar seperti itu. Bedanya di Paling nggak sifatnya masih sama dengan kita ya pelayanan ya. Iya Sama sih. Nah, pelayanan itu kita ada asiknya juga sih. pelayanan
menyenangkan sih Pak. Menyenangkan. Karena turun langsung ya. Iya. Jadi yang ketemu nggak cuma teman-teman tapi juga masyarakat dengan iya. berbagai polanya seperti Iya, itu. benar. Ya sama lah, cuma anak kita kan melayani orang ya, Orang. melayani para penumpang, melayani bis, melayani para pengusaha, angkutan itu. Nek apa namanya perpustakaan kan para pengunjung yang baca, ini. Iya, yang mungkin ada memanfaatkan dosen, masyarakat. macam-macam. Macam-macam semua segmen ada ya. Ya mudah-mudahan nanti dengan pengembangan ini, apa namanya Iya. pojok baca digital ini paling enggak ya akan merubah brand Terminal. wajah terminal itu akan berubah lagi. Lebih baik harapan saya seperti itu Mas Agung. Iya Bapak. Nah mungkin setelah berbicara tentang rencana ada perpustakaan di Terminal Tidar tadi Bu, kira-kira kapan nih Bu kita bisa eksekusi ini Bu di Terminal Tidar Magelang untuk bukunya sendiri ini Bu? Ini dalam waktu akhir tahun ini sudah barang-barangnya sudah akan sampai. Oh, Ini hari ini hari pertama ini barang yang digital dulu yang nyampe. Oh yang digital dulu. Iya, kebetulan di sini juga nanti ada buku yang ada 350 judul buku. Yang untuk yang manual 700 eksemplar lumayan lah. Wes, banyak itu Bu ya. lumayan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memakai Terminal Tidar. Oh ya, boleh nggak saya ngasih kesannya Pak terhadap Terminal Oh Tidar? iya. Nanti kalau kesannya nanti minta satu-satu Mas Agung. Iya, bukan satu-satu ya Bu. Saya ini yang kedua kalinya datang ya. Yang pertama kali datang, wow, perubahannya sangat luar biasa. Saya datang itu nggak beda banget sama yang dulu saya sering kesini ya. Saya juga kadang suka naik bis juga atau ngantar tamu seperti itu ya. Tapi perbedaannya luar biasa. Ini sangat bersih, rapi, terus penataannya sangat bagus. Seakan-akan saya masuk bandara seperti itu. Tadi saya juga sempat lihat toiletnya Pak, bersih Pak. Itu juga menggambarkan bahwa pelayanan yang ada sudah sangat-sangat baik. Terus tadi juga ada pelayanan yang untuk nyanyi-nyanyi ya Pak, namanya Ya, pojok musik. Pojok musik. Ya, itu juga kok kayaknya menarik juga. Ini kayak Seperti Mbak itu. Leni mau nyanyi nanti. Iya, nanti kita nyanyi bareng Bu ya di sana ya. Mungkin itu Mas, kosan saya kok masuk ke sini buat gembira gitu loh. Iya. Apalagi nanti kalau ada bukunya, masyarakat bisa memanfaatkannya, itu juga sangat baik sekali lah. Mungkin saya salah satu yang nanti kalau ada Monef saya yang mungkin sering turun juga. Turun ke sini ya. Ya, saking Sekaligus nyamannya. nyanyi. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin dari teman-teman mungkin ada. Iya iya. Mungkin dari Ibu Latifah mungkin Ibu mungkin Sama ya mungkin ya, tapi ketika datang ke sini wow gitu. Ini kedua kalinya. Sempat juga mengirim foto ke teman, ini di mana? Dikiranya bandara atau mana gitu. Terminal Magelang loh. Ternyata kok sebagus itu gitu loh. Dan memang bagus, mungkin nantinya kalau ada Pokadi di sini juga kita mungkin sering main ke sini. Dan karena pojok baca digital ini tidak hanya buku-buku teks ya, tapi juga banyak koleksi digitalnya yang nanti bisa dimanfaatkan, di mana sekarang kan banyak remaja yang lebih suka digital ya, jadi nanti mungkin bisa dimanfaatkan di situ. Tapi Ini kayaknya terminal ini keren. Mungkin nantinya kita juga bisa kerja sama lanjutan ya untuk pelayanan ya. Mungkin di kita itu kan ada namanya wisata literasi. Wisata literasi. Apa itu Bu? Mungkin nanti kita bisa gabungin. Jadi kita ada layanan wisata literasi itu, jadi mendatangkan beberapa anak-anak sekolah untuk berkunjung ke perpustakaan, kita ajak berkeliling, kita edukasi. Nah, mungkin nanti bisa bergabungan. Jadi tidak hanya edukasi tentang literasi perpustakaan, nanti Juga bisa tentang jadi lalu lintas juga. literasi tentang lalu lintas, tentang terminal itu sendiri fungsinya seperti apa. Kayak gini Mas Agung, kita kan sering dikunjungi anak TK. Iya Bapak. Sering. Jadi seminggu itu rata-rata paling nggak sekali Sekali dua kali itu gitu. masih ada. Mungkin kalau itu bisa dikolaborasikan bagus juga ya. Iya Bapak. Kadang-kadang saya itu kan terinspirasi kadang-kadang film Ipin Upin itu tuh. Ipin Upin itu kan ada itu agenda anak-anak itu mereka berkunjung ke perpustakaan. Iya. Kalau enggak itu nanti ada perpustakaan keliling. Oh iya ada Di perpustakaan sekolah keliling. ada itu Iya ada Bapak. si Ipin Upin Jarjit gimana gitu kan. Ada itu pasti kan. Nah itu paling enggak mungkin salah satunya memang kita memang dari usia dini ya Mbak ya. Ini kayaknya nanti bisa dikolaborasikan literasi tadi. Iya. Nanti Wisata literasi. Wisata literasi. Wisata literasi. Iya. apalagi nanti kalau kita taman lintas modernnya udah jadi. Iya. Kita memang baru punya konsep Mbak Leni, Mbak Latifah.
kita itu pengen bangun satu taman lalu lintas modern. Itu nanti di Terminal Tidar itu nanti konsepnya nanti seperti ini. Ini sekedar kita cerita dulu, mudah-mudahan ini bisa terwujud nanti. Iya. Ya. Ini kalau ini sudah jadi, konsepnya nanti eduwisata. Jadi Teater dan taman di lalu lintas samping ini dibuat bisa dengan tujuan edukasi, untuk memberikan juga edukasi sekaligus pada bisa masyarakat wisata. baik secara teori maupun secara Ini di belakang praktek nih, di luasnya jalan dalam simulasi 6.000-an berkendara meter secara nanti di nyata belakang. bagi anak usia TK, SD, hingga usia SMP. Taman lalu lintas ini akan menjadi salah satu branding dari Terminal Tidar dan menjadi salah satu tempat wisata yang mampu mengedukasi masyarakat tentang taat berlalu lintas sejak dini. Semua pengunjung maupun pendatang yang melakukan transit pada terminal ini dapat memanfaatkan fasilitas di taman sembari menunggu keberangkatan bis yang mereka tumpangi. Pengunjung yang datang dan memarkirkan kendaraannya dapat secara langsung melihat teater 5 dimensi ini dengan ornamen khas Terminal Tidar berupa bentuk gunungan Jawa di bagian fasad. Pengunjung akan diarahkan menuju ke lobi dengan tempat pembelian tiket serta tempat penitipan barang sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa takut barang bawaannya tertinggal. Terdapat 2 ruang teater yang masing-masing mampu menampung 122 orang. Teater ini dirancang mampu memberikan experience nyata dengan adanya efek 5 dimensi. Setelah diberikan edukasi, pengunjung akan diarahkan untuk melakukan simulasi pembuatan scene. Bagi orang tua yang menunggu anaknya, terdapat ruang tunggu di lantai 2 dengan view langsung menuju ke arah trek lalu lintas sehingga dapat memantau aktivitas anak mereka dengan baik. Terdapat pula area outdoor sebagai ruang santai dengan view menuju sungai dan pepohonan yang berada di belakang terminal. Taman lalu lintas ini memiliki tempat parkir bagi kendaraan simulasi dengan kapasitas sebanyak 50 kendaraan dengan masing-masing memiliki fasilitas untuk melakukan charge atau isi ulang bahan bakar. Trek lalu lintas yang ada dilengkapi dengan lampu lalu lintas dan jalan dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan kendaraan simulasi. Terdapat pula berbagai macam rambu yang telah disesuaikan dengan kondisi jalanan yang ada. Jalanan yang ada dibuat semirip mungkin dengan realita jalanan yang ada di Indonesia dengan menghadirkan berbagai macam ornamen jalan seperti pertigaan, perempatan, jalan berliku, jalan menanjak, jalan menurun, Silakan, Pak. jalan buntu, Iya. dan lain sebagainya. Nah, keren ya Pak. Iya. Ini kita sekaligus podcast Pak. Ini sambil nunggu Pak kami. Iya Pak Kadis, selamat datang. Nggih. Wes. Jadi sedikit cerita Mbak. Ini kebetulan kan masih online nih Pak, podcast. Apa langsung digabung aja, Pak? Digabung aja nggak apa-apa, tapi ini kameranya mic-nya kurang satu ya. Oh iya, kurang satu sih, Pak. Gantian aja. Iya. Siap. Ya, selamat datang nih Pak Nur, ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Kota Magelang, Kearsipan Pak. Kota Magelang. Ini tadi kita udah sedikit ngobrol, Heeh. cerita tentang pojok baca digital, terus kemudian mohon izin, ini saya juga cerita tentang konsep-konsep ke depan Terminal Tidar itu seperti apa, termasuk yang baru kita kita sudah punya visi misi juga bagaimana di Terminal Tidar ini salah satunya adalah bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas Pak Nur. Ini harapannya nanti kalau kita menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas, sarana yang kita bangun itu nanti berupa taman lalu lintas modern. Ini salah satunya nanti ternyata di Dinas Perpustakaan itu sudah ada ini juga Mas Agung, Apa, Pak? studio. Studio. Nah ini rencananya juga di tempat kita juga ada di Taman lalu lintas modern itu ada Studio. 2 studio 5 dimensi dimensi. rencananya. Terus kemudian ada juga simulasi tentang bagaimana ngurus SIM, terus bagaimana kita nanti simulasi tentang jalan raya, ada kereta api mininya, ada kendaraan ini juga. Di situ konsepnya nanti ke depan itu anak-anak baik itu SD, SMP, SMA itu bisa belajar tentang bagaimana berlalu lintas yang baik. Ini konsep sedikit cerita. Iya. Jadi ini paling tidak ini akan menjadi kita ke depan tuh benar-benar pengen merubah branding wajah terminal gitu Mas Iya. Agung ya. Iya, Pak. Iya ini paling enggak ini mumpung ada Pak Kadis Iya. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Magelang, saya yakin ke depan salah satunya kita sudah memulai kolaborasi dengan adanya pojok baca digital di Terminal Tidar. Ke depan saya yakin banyak yang bisa kita kolaborasikan, mungkin salah satunya tadi yang mungkin kita bisa kolaborasi bagaimana untuk mungkin terkait dengan studi wisata literasi ya. Wisata literasi. Wisata literasi bisa termasuk sedikit ini mungkin menyampaikan Pak Nur. Di tempat kita itu paling enggak seminggu itu ada 2 kali anak-anak TK itu juga. Nah ini mungkin taman lalu lintas ini udah jadi, harapan saya, target saya itu per hari paling enggak 500 orang bisa berkunjung ke sini. Ini ke depan loh ya. Iya. Tapi ini kemarin Pak Dirjen pun sudah ACC dengan konsep ini, mudah-mudahan ya jadi. Amin. Jadi ke depan paling enggak wajah terminal itu enggak seperti dulu lagi Pak Nur. Jadi wajah terminal itu benar-benar nanti sesuai dengan tagline kita, terminal itu sekelas dengan bandara. Kalau perlu kita melebihi bandara. Melebihi Bapak. Ya salah satunya karena dengan adanya Poda Cita Pojok baca digital. digital. Salah satu di situ. Yang kedua nanti kita ada taman lantas modern. Termasuk sedikit menyampaikan Pak, saya di depan itu ada anggur, ada 10 buah pohon, rencana mau kita tambahi. Dan di depan itu nanti akan kita buat 1 taman anggur. Ini belum ada di Kota Magelang. Harapan saya kalau ini jadi ada taman anggur di Kota Magelang, itu paling enggak ketika penumpang itu masuk, itu paling enggak sudah, orang itu kan kesan pertama itu sudah menggoda ya Pak. Jadi Penasaran nih Bapak. Penasaran, ternyata di Terminal Tidar pun ada misalnya taman anggur. Termasuk mungkin ke depan saya ngobrol dengan teman-teman, ya nanti kita menyediakan bibit anggurnya sekalian. Ini sudah panen Pak Nur? Oh, udah? Anggurnya sudah? Oh, saya kira baru mulai. Enggak, sudah panen kemarin sekilo itu ada. Yang nanam itu Pak Wali. Yang nanam Pak Wali sekitar 3 bulan yang lalu. Bulan apa itu Mas Warisya? Bulan September Bapak. September, Oktober, November, Desember. Oh, September apa Agustus? Kita Agustus kelihatannya. Agustus. 4 bulan ya. 3 bulan, 4 bulan ternyata sudah panen. Ini harapan saya juga nanti anggur ini kan dia tanaman abadi nih. Iya. Tanaman abadi, harapan saya nanti benar-benar dengan adanya taman anggur di Terminal Tidar, ada taman anggur, ada pojok baca digital, ada taman lalu lintas modern, ada ini nanti benar-benar branding terminal itu benar-benar bisa berubah. Mumpung kedatangan Pak Kadisub, Pak Kadisub, Kepala Dinas Kadisub. Perpustakaan. Mumpung ada kedatangan Kepala Dinas Perpustakaan, kita minta tanggapan beliau ya. Ini kira-kira dengan konsep yang kita kembangkan, termasuk mungkin kolaborasi yang kita bisa gandeng, kira-kira apa nih Pak Nur? Mau ke Pak Nur kira-kira. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Pak Haris dan teman-teman semuanya dari Terminal Magelang, dan juga teman-teman dari Dispersip. Yang pertama terlambat tadi harus membuka acara di Rigor dulu. Hari ini Hari Guru Nasional, selamat Hari Guru. Mudah-mudahan menginspirasi buat dunia pendidikan yang akhir-akhir ini menjadikan sorotan. Yang berikutnya, terima kasih kerjasama untuk dari di Perpusnas, kebetulan ada program bantuan untuk pojok baca digital, dan terima kasih sudah disediakan tempat. Mudah-mudahan nanti betul-betul bermanfaat untuk kalangan masyarakat secara umum untuk meningkatkan kaitannya dengan tingkat gemar membaca atau literasi. Dan terima kasih juga tadi disampaikan beberapa hal terkait dengan program atau beberapa hal yang mungkin difasilitasi di terminal, tidak hanya sekedar untuk penumpang mencari kendaraan, tetapi juga tadi ada beberapa layanan atau pusat edukasi terkait dengan berlalu lintas, kemudian beberapa hal tadi mungkin menjadikan percontohan, ada taman anggur juga, dan tadi disampaikan sudah memulai ada anak-anak berkunjung di sini untuk belajar terkait dengan keamanan lalu lintas, dengan bagaimana mungkin memahami terkait dengan rambu-rambu lalu lintas ya. Edukasi seperti itu sangat bagus, dan mungkin nanti bisa berkolaborasi. Mungkin tadi dari Bu Kabid Perpustakaan sudah menyampaikan di perpustakaan itu ada wisata literasi. Wisata literasi itu baik dari jenjang PAUD, TK,
SD, SMP, SMA, SMK, bahkan akhir-akhir ini berkembang sampai pada perkumpulan dari masyarakat ya, ada PKK, ada Dharma Wanita, bahkan ada kelompok pengajian juga datang ya. Mereka datang ke perpustakaan tidak hanya melihat atau membaca atau meminjam buku, tapi dimulai dari ada mini theater di sana, ditayangkan film-film yang ya edukatif ya, yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau anak TK ya pasnya film apa, anak SMA apa, termasuk ibu-ibu ya. Tapi tidak mereka punya komunitas yang mungkin bisa melihat sesuatu itu menjadikan kenangan tersendiri kan begitu ya. Kemudian layanan di sana wisata literasi, anak-anak ada playground juga untuk tempat bermain, tetapi juga yang edukatif, ada pengenalan terkait dengan literasi. Jadi ada game-game yang kaitannya terkait dengan literasi juga. Kemudian nanti mungkin bisa berkolaborasi satu paket kalau mungkin nanti bisa diwujudkan kerjasama, datang ke perpustakaan itu ada mini theater, kemudian ada pengenalan terkait dengan literasi. Yang literasi ini kita kembangkan juga ada layanan aplikatif bisnis. Di sana juga ada belajar pilar statistik, belajar statistik juga. Kemudian ada Hasanah Kota Magelang yang ingin mengetahui terkait dengan bagaimana Magelang dulu, kemudian sekarang, dan juga harapannya ke depan itu mau dibawa kemana Magelang itu kan harapan kita semuanya, ada buku-buku yang terkait dengan itu. Kemudian mungkin nanti bisa juga bergandeng tangan dengan beberapa museum ya yang terjangkau, Museum BPK, Museum Diponegoro. Mungkin kalau satu paket kemudian bisa diajak ke terminal, dan kami sudah ada komunikasi dengan Dishub. Di sana ada bis sekolah ya, bis sekolah ya kan. Mungkin nanti bisa disampaikan untuk kerjasamanya itu bisa dipakai untuk berwisata literasi ya, dari perpustakaan ke museum, kemudian ke terminal, baru nanti kembali ke sekolah. Itu satu paket yang mungkin bisa direalisasikan ya. Jadi bentuk-bentuk kegiatan yang seperti itu saya kira sangat bagus, karena di sekolah itu kan memang ada waktu-waktu ya untuk melaksanakan, kalau istilahnya sekarang P5 ya. Apa tuh Bapak? Proyek ini pelajar Pancasila. Jadi proyek pelajar Pancasila. Jadi penanaman karakter melalui kewirausahaan, kemudian kemandirian, ada gotong royong, ada penanaman nasionalisme juga gitu. Nah, gitu. Jadi saya kira bisa dilaksanakan, dan di kalender pendidikan sendiri memang setelah belajar itu ada pasca tengah semester itu juga ada namanya kegiatan untuk outing class, outdoor activity. Nah, itu saya kira bisa dimanfaatkan kalau nanti setiap hari kita jadwalkan, toh tiap hari hanya terkurangi 1 hari, tapi terus itu kan saya kira akan bagus, dan mereka lebih mengenal lebih awal terkait dengan berlalu lintas, menjaga keselamatan yang selama ini karena memang dia tidak mendapatkan pendidikan berlalu lintas sehingga tidak paham. Rambu-rambu lalu lintas tidak paham, belum masanya berkendara dia sudah berkendara, kemudian bagaimana etika berkendara di jalan raya, kemudian bagaimana menghargai orang lain, pemakai jalan, itu kan memang perlu dari kita semuanya untuk mengingatkan seperti itu. Nah, terkait di kami juga memang bagaimana untuk meningkatkan literasi, baik itu literasi baca tulis, literasi sains, literasi numerasi, yang kita berkembang sekarang ada literasi budaya, ada literasi finansial, ada literasi digital. Saya kira ini akan hal yang sangat bagus kalau kita memang bersama-sama untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya, tapi bisa berkolaborasi, kita bisa cross cutting ya, cross cutting bekerjasama antar institusi. Saya kira itu. Ya, ini sesuatu yang keren Mas Agung. Iya Bapak. Tapi saya juga pengen menanyakan juga sedikit mumpung ada Pak Kepala Dinas. Ini kira-kira nanti ada semacam filmnya tentang misalkan Magelang tempo dulu, terus kemudian ke depan seperti apa yang bisa kita mungkin di pojok baca digital kita ditampilkan, kira-kira ada nggak Pak Kadis kira-kira? Kalau film-film mungkin dibuka referensinya, kemarin kita sudah minta untuk menambahkan ya beberapa film-film yang memang sesuai dengan kebutuhan ya, terkait dengan pendidikan ya, bagaimana mengedukasi anak-anak terkait dengan etika, dengan perilaku, sikap, kemudian juga tentang karakter ya, kemudian menanamkan kesejarahan itu
ada nasionalisme gitu. Kita punya beberapa film terkait dengan Magelang ya. Magelang ada apa di itu? kearsipan tapi itu Pak. Oh di Kearsipan. Di Kearsipan. Maksudnya kan ini kan kemarin pada Kearsipan waktu ini kan di pojok baca digital kan kayak tadi informasinya kan ada TV-nya juga. Iya. Ya, TV-nya itu kalau boleh tahu berapa in ya Mbak? nah, saya nggak apa. Nah, misalkan kayak tempat saya itu kan 80 in. Iya. Ya. 80 in kan cukup gede Gede. kalau misalkan untuk nonton apa namanya Iya. satu di ruang pojok Kemarin baca. belum disampaikan berapa ini. Belum Iya. disampaikan ya. Ha, Baru secara umum ya kemarin. paling enggak kan ini, kalau enggak nanti kita pakai ini aja, pakai LCD Pakai kita LCD. tayangkan gitu Iya. kan. Iya. Nanti akan lebih menarik. Tapi paling enggak itu tadi saya sangat senang kalau misalkan ada yang kaitan dengan pendidikan. Jadi kan anak-anak yang datang ke sini itu tidak hanya kita berikan pembelajaran tentang bagaimana berlintas yang baik, tapi juga mungkin kaitan dengan tadi bisa juga pengetahuan tentang sejarah. Magelang. Iya, Iya. tentang sejarah. Ya, Pak. Di arsip ada insya Allah. Di arsip ada ya, Pak, Ya, nanti Terkait kita bisa dengan- kerjasama dengan Iya. kearsipan juga dan mungkin dari komunitas Magelang Tempo dulu gitu. Iya. Oke, siap. Jadi Iya. ini kayaknya besok kapan-kapan kita undang wartawan. Ya, Bapak. Ya tentang kehadiran pojok baca digital ini bagaimana bisa kita sosialisasikan, bisa kita promosikan ke Masyarakat. masyarakat secara umum. Hmm. Bahwa sekarang mungkin kayak bulan Desember ya Pak ya. Iya. Di bulan Desember ini, mulai Desember kita sudah hadir pojok baca digital, di Iya. Terminal Tidar. Terminal Tidar Kota Magelang. Ini saya yakin ini akan punya apa namanya sesuatu yang lebih lah nanti untuk Terminal Tidar Kota Magelang. Kita Iya. sama-sama promosi ya Pak. ya. Iya sama-sama. Kayaknya kita memang perlu banyak kolaborasi sih Pak ya Pak. Iya Nurnya. benar. Saya yakin kalau kita bisa kolaborasi dengan ya mohon izin, Iya. kita menggandeng atau mungkin bekerja sama itu tidak hanya dengan apa namanya mungkin salah satu dinas enggak. Saya menggandeng semuanya, harapan saya bisa bekerja sama dengan semuanya. Saya pengen benar-benar merubah branding wajah Terminal Tidar itu benar-benar nanti bisa punya nilai yang lebih. Termasuk kita dengan dinas pertanian, dengan dinas perhubungan kota, dengan Bapeda juga Pak. Dengan Bapeda itu besok kemarin terkait sudah ada kesepakatan juga tahun depan itu ada wisata. Jadi semacam yang kalau di Malang itu Malang Macito ya, Malang City Tour. Oh, Itu Malang. dia dengan satu bis itu dengan jadwal tertentu, terus kemudian nanti wisatawan itu dia bisa berkunjung muteri kota Malang itu. Malang. Kalau di Solo itu yang pakai Werkudara itu loh. Nah ini rencana kemarin dari Bapeda itu juga ada nanti model seperti itu, nanti keberangkatan semuanya nanti dari Terminal. termasuk mungkin juga ada guide-nya juga nanti. Iya, Bapak. Jadi kan memang kayaknya kita memang perlu berkolaborasi dengan semuanya ya. Iya, Bapak. Benar. Termasuk dengan dinas perpustakaan ini jadi sesuatu juga. Jadi paling enggak bagaimana terminal itu juga kedepannya benar-benar akan punya nilai lebih. Ini sedikit promosi gitu Pak. Iya, Bapak. Gitu Mas Agung, paling enggak ini mumpung ada Pak Kadisubnya, kok Kadisub lagi. Kepala Dinas Kadis- Perpustakaan. Paling enggak mumpung ada beliau, kita kulik nih kira-kira kita apa banyak gitu. tanya-tanya ya, Pak. Ya. Termasuk mungkin Mbak Yuli tadi kan belum nih. Iya, belum terakhir. Mungkin sedikit Bapak terkait wisata literasi tadi Bapak. Mungkin bagi masyarakat Magelang atau masyarakat umum yang pengen tahu atau pengen ikut wisata literasi, mungkin bisa di kemana nih Bapak gitu? Menghubungi aja pada teman-teman di bidang perpustakaan. Nanti Langsung datang ke ya, Dinas nanti Perpustakaan. akan ya, Pak? dijadwalkan. Kalau selama ini dari sekolah memang ada yang membuat permohonan, surat permohonan, sehingga dari bidang perpustakaan akan mengatur waktunya. Oh, berarti Supaya kita daftar dulu ya Bapak ya? Supaya tidak bertumbukan gitu. Iya, iya, Jadi iya. ada yang waktu pagi, ada yang agak siang begitu. Sehingga hari apa bisa dijadwal gitu. Oh, Iya, jadi pengaturannya dari bidang perpustakaan yang mengatur alokasi waktunya. Tapi menghubungi aja selama memang tidak bertumbukan, tidak masalah, silakan untuk bisa menghubungi. Kemudian nanti akan ada petugas ya yang berikan penjelasan ya pada teman-teman yang hadir. Gitu. Oke, baik Bapak. Mungkin bagi masyarakat Magelang nanti yang pengen ikut wisata literasi langsung aja datang ke Ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan langsung daftar ya Pak. Mungkin seperti itu ya ya Bapak. boleh, kemudian bersurat boleh, kemudian via medsos kami juga Bisa ya kita Pak ya? menyediakan banyak fasilitas yang digunakan, baik itu Instagram, Facebook maupun
website maupun yang lain bisa dijadikan ada komunikasi juga. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Yang Mungkin pasti Mas terbuka untuk semua segmen ya. iya, Ya, tidak terbatas pelajar saja, Iya. tapi semuanya. orang tua juga bisa ya boleh. Baik. Mungkin terakhir dari Ibu Yuli Bu ya. Mungkin yang biasa disampaikan terkait pesan kesan mungkin selama di Terminal Tidar Magelang atau silakan. Jadi mungkin sama seperti yang disampaikan Mbak Leni dan Mbak Latifah. Jadi pertama kali lihat dari luar itu sudah wow keren gitu ya. Terus apalagi pas kita masuk tempatnya bersih, nyaman, terus jauh dari unsur yang selama ini kita taunya kan kalau di terminal kayak maaf tadi yang Bapak bilang ya kayak banyak preman, terus maaf orang mabuk gitu ya. Jadi hilang lah pokoknya ya benar. Jadi unsur itu tuh hilang begitu lihat terminal Tidar yang baru. Terus yang kedua harapan untuk pojok baca di kita. Jadi memang kami sudah punya pojok baca. Dinas Perpustakaan sudah membawai pojok baca, cuman belum digital. Dan baru di Terminal Tidar ini terobosan baru pojok baca digital. Jadi harapan kami nanti memang pojok baca kan memang kami tempatkan untuk khalayak ramai ya, di tempat yang khalayak ramai. Jadi kami harap nanti pengunjung bisa semakin betah ya. Jadi misalnya mereka menunggu saudara atau mengantar saudara bisa mampir dulu ke pojok baca digital, jadi bisa meningkatkan minat baca masyarakat gitu aja sih. Ya, Baik Bu. Pokoknya luar biasa terminal. Iya. Gitu aja dari kami. Baik, terima kasih Bu Yuli atas tanggapannya. Mungkin terakhir dari Pak Kadis terkait Terminal Tidar Magelang sekarang gimana nih Bapak? Terima kasih. Pendapatnya, Pak? Perubahannya yang luar biasa. Jadi kemarin saya lewat juga terkejut juga. Sudah berubah luar biasa ini sama keluarga kemarin lewat beberapa bulan yang lalu. Iya. Wah luar biasa ini. Terus kemudian ketemu Pak Aris kemarin, memang programnya luar biasa. Saya kira bisa menjadikan suatu terminal percontohan nanti ini tingkat nasional ya. Dan selain juga tadi ada program-program yang sangat bagus untuk edukasi ya, pendidikan untuk berlalu lintas, kemudian menjaga keselamatan di jalan raya dan seterusnya. Di samping juga bisa untuk rekreasi juga. Jadi luar biasa orang di terminal yang dulu mungkin agak khawatir ya, kemudian banyak sekali mungkin ketidaknyamanan ya. Sekarang luar biasa nyaman, tenang, aman ya, sehingga boleh dikatakan terminal seperti bandara. Iya, terminal rasa bandara. Rasa ya, Pak, ya. bandara. Terminal rasa bandara. Terima kasih luar biasa. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah mampir di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Mungkin sekian podcast kita hari ini. Kita harapkan semoga di Terminal Tidar Magelang nanti bakalan ada pojok baca digital. Jadi bagi masyarakat yang mau datang ke terminal langsung aja ke pojok baca digital ya. Nantinya akan ada di bulan Desember ya Ibu ya. Dan satu lagi bagi masyarakat Magelang yang mau ikut wisata literasi bisa langsung datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.